Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif informasinya dari Bandara Sepinggan. Lalu bagaimana dengan persiapan di ibu kota Nusantara? Kita tanyakan ke Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana persiapan penyambutan di sana? Ya baik, Rendra Kusuma dan juga pemirsa, memang benar untuk ibu kota Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, ibu kota di Kalimantan Timur, ini memang sudah dilakukan sejumlah persiapan dan termasuk diantaranya adalah rekayasa lalu lintas. Memang tadi informasi yang disampaikan rekan-rekan kami dari Jakarta maupun juga dari Bandara Sepinggan, sampaikan bahwa di Balikpapan saat ini masih menantikan kehadiran daripada kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang akan dibawakan ke Balikpapan untuk kemudian diiring-iringi menuju ke ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun memang rekayasa lalu lintas yang berlangsung di Balikpapan sendiri ini menyusul adanya iring-iringan tersebut karena memang akses menuju ke ibu kota Nusantara ini terdapat dua akses. Setidaknya tempat kami mengabarkan saat ini merupakan akses yang tidak dilalui oleh iring-iringan karena memang untuk akses yang dilalui iring-iringan melalui gerbang tol Balikpapan Samarinda keluar di exit tol kilometer 11 di gerbang tol Karyangau untuk kemudian melalui jalur nasional hingga masuk lagi ke gerbang tol IKN yang secara fungsional difungsikan pada seksi 3A, 3B dan juga 5A untuk teruskan hingga jembatan Pulau Balang, masuk ke Simpang Riko hingga akhirnya tiba di KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan di ibu kota Nusantara. Sementara jalur kami ini jalur yang tidak ada rekayasa lalu lintas, tepatnya di jalur nasional Sepaku Samboja dari kilometer 38 tol Samarinda Balikpapan. Dan saat ini pemirsa, jalur ini memang menjadi salah satu alternatif karena tadi kami sempat melihat beberapa tim pengamanan Istana Garuda begitu yang sudah tiba dan sudah bergerak melalui jalur tempat kami mengabarkan saat ini di Samboja Sepaku hingga akhirnya menuju ke IKN yang kurang lebih tidak jauh lagi dari tempat kami mengabarkan saat ini. Dan memang sebagai informasi Rendra dan juga pemirsa terkait iring-iringan daripada kirap dan juga kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang akan dibawa di Balikpapan hingga ke IKN ini. Memang ada setidaknya ada 16 sekolah dasar dan juga SMP negeri yang disiapkan oleh pemerintah Balikpapan untuk kemudian menyambut ataupun juga ikut dalam kirap yang akan berlangsung di Istana Garuda, yang akan berakhir finish di Istana Garuda siang hari nanti, di mana 16 sekolah tersebut merupakan 16 sekolah yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang merupakan titik di mana nantinya ibu kota Nusantara akan berdiri dan akan mulai ditinggali oleh para ASN mulai September tahun ini begitu. Dan memang untuk berbagai persiapan lainnya selain tadi ada rekayasa lalu lintas, juga memang di istana juga sudah disiapkan beberapa titik untuk menjadi titik ketibaan daripada kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang diarak-arakan dari pagi hari tadi dari Jakarta, dari Monas hingga akhirnya tiba di Balikpapan. Namun hingga saat ini kami di Kota Nusantara masih menunggu kapan kemudian ataupun juga saatnya tiba nanti kami akan segera menyambut dan memberikan informasi terbaru bagi Anda dari Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo informasi langsung dari IKN. Sebelum juga ada Syamsul di Bandara Sepinggan dan juga ada Syahda di Bandara Halim Perdana Kusuma. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.